Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lisa Maidani dengan NIM 2315040038, program studi Psikologi Islam, mahasiswa UIN Perimbangan Jawa Barat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya, yaitu Psikologi Forensik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis saya terkait sebuah studi kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Nah, pada kasus ini saya ambil dari sumber resmi kepolisian melalui laporan dari Pusikmas Baris Polri dengan judul Polisi Bunuh Dua Pelaku Pemerkosaan Anak di Cianjur. Nah, pada tugas ini saya susun sebagai bagian dari pemenuhan penilaian mata kuliah sekaligus sebagai bentuk pemahaman saya terhadap isu kekerasan seksual pada anak dari sudut pandang hukum, psikologi, dan sosial. Oke, selanjutnya mari kita bahas tentang analisis kasus yang telah saya analisis berdasarkan sumber resminya. Nah, pertama itu ada kronologi kasus. Nah, berdasarkan informasi yang diperoleh, kasus ini bermula ketika seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh dua orang pelaku. Nah, peristiwa ini terjadi di wilayah Kabupaten Cianjur. Korban ini dia mengalami tindakan yang tidak pantas dan melanggar hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh para pelaku. Nah, untuk itu mari kita sama-sama simak untuk terkait analisis kasus yang telah saya analisis di berita resmi tadi gitu. Nah, ceritanya pertama judul kasus kita ini yaitu polisi bunuh dua pelaku pemerkosaan anak di Cianjur. Nah, jenis kasus ini yaitu kekerasan seksual terhadap anak atau remaja di bawah umur secara berkelompok. Jadi, kejadian ini terjadi pada tahun 2025 yang berlokasi kejadian di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Nah, sumber informasi yang saya dapat dari artikel namanya itu Pusikmas Baris Polri. Nah, bisa dicek nanti di sini. Kemudian, nah, berdasarkan kasus ini merupakan tindakan pidana kekerasan seksual berat terhadap anak perempuan yang berusia 16 tahun yang dilakukan secara bergiliran ya teman-teman oleh 12 pelaku laki-laki. Nah, peristiwa ini berlangsung selama beberapa hari yang menyebabkan korban ini mengalami trauma psikologis yang amat serius. Nah, kita lanjut kepada ringkasan kasusnya seperti apa sih kira-kira gitu kan. Jadi berdasarkan berita dari Pusikmas Baris Polri ini, korban ini merupakan seorang remaja perempuan yang baru 19 tahun tadi ya kan. Terus dia menjadi korban pemerkosaan secara bergilir oleh 12 laki-laki di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Peristiwa tersebut berulang selama 4 hari berturut-turut. Kejadian itu bermula ketika beberapa pelaku itu dia mengajak seorang korban ini pergi ke sebuah kawasan puncak. Nah, selanjutnya pada saat lokasi tersebut, korban di sini pertama kali diperkosa oleh pelaku. Kemudian setelah itu tidak hanya cukup sampai ke situ saja. Setelah itu korban ini lalu dipindahkan oleh pelaku ke tempat lain dan kembali mengalami kekerasan seksual yang sama. Tapi ini dengan pelaku yang berbeda karena korban ini dia diperkosa
diperkosa secara bergilir dengan orang-orang yang berbeda gitu. Jadi korban bahkan dibawa ke sebuah villa juga di kawasan Cipanas dan diperkosa kembali oleh beberapa pelaku lainnya. Selama kejadian, semua korban berada dalam kondisi tertekan dan tidak mampu melawan karena jumlah pelaku yang banyak serta adanya tekanan psikologis dari pelaku. Nah, setelah dipulangkan ke rumah, korban ini pun akhirnya menceritakan apa yang dia alaminya kejadian itu kepada kedua orang tua. Keluarga kemudian melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Jadi polisi segera melakukan penyelidikan yang dan berhasil menangkap 10 orang pelaku dan 2 orang lain lagi itu masih dalam buronan atau dia tuh masih berstatus DPO, daftar pencarian orang. Jadi kasus ini menjadi bentuk kekerasan seksual yang sangat berat terhadap anak di bawah umur. Oke, selanjutnya itu profil korban. Nah, dalam kasus ini korban merupakan seorang anak di bawah umur. Nah, jika kita lihat dari aspek psikologisnya, anak pada usia tersebut yang 15 tahun, dia tuh masih berada dalam fase tahap perkembangan, yang dimana itu sangat rentan terhadap kondisi psikologisnya, baik itu secara emosional maupun segi kognitifnya gitu, atau cara dia berpikir gitu. Jadi hal ini tuh dapat membuat dampak dari kejadian kekerasan seksual yang menjadi sangat besar bagi kondisi psikologis korban. Nah, untuk identitas korban sendiri itu tidak dipublikasikan demi menjaga privasi dan perlindungan hukum. Nah, selanjutnya itu ada profil pelaku, yang dimana identitasnya itu pelaku itu dalam kasus ini diketahui berjumlah 12 orang laki-laki, yang dimana 10 orang itu sudah tertangkap dan 2 orang lagi masih berstatus DPO. Saat ini yang keduanya yang belum tertangkap itu masih dalam proses pencarian oleh pihak kepolisian. Identitas lengkap belum dipublikasikan juga secara luas karena masih dalam tahap penyelidikan berlanjut. Selanjutnya itu ada modus operandi. Nah, berdasarkan analisis dari informasi yang tersedia, pelaku melakukan aksinya dengan cara memanfaatkan situasi korban yang rentan, kayak seperti tindakan yang dilakukan itu secara bersama-sama yang menunjukkan adanya unsur kerjasama dan melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Nah, hal ini menunjukkan adanya tindakan yang terencana atau setidaknya dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi korban sebagai anak di bawah umur. Nah, jadi terjadilah terkait dampak psikologis pada korban itu dari sisi psikologis. Kita lihat dari sisi psikologisnya dulu. Nah, kasus seperti ini dapat memberikan dampak yang sangat serius dan buruk kepada korban. Korban berpotensi mengalami trauma yang mendalam, ketakutan yang berlebihan, kecemasan, hingga gangguan stres pasca trauma atau bisa disebut dengan gangguan PTSD. Nah, selain itu, korban juga dapat mengalami kesulitan dalam mempercayai orang lain, perubahan emosi yang tidak stabil, kemudian serta gangguan dalam proses tumbuh kembang dan terhadap psikologisnya. Oke, baik. Nah, dalam kasus ini, bukti forensik yang dapat digunakan untuk memperkuat proses hukum antara lain yaitu kita bisa menggunakan cek hasil visum and repertum. Kemudian juga bisa pemeriksaan medis korban, selanjutnya pemeriksaan psikologis korban, kemudian keterangan dari korban sendiri, terus keterangan saksi dan juga hasil investigasi pihak kepolisian. Nah, bukti-bukti tersebut sangat penting dalam membantu aparat penegak hukum membuktikan tindakan
melakukan pemeriksaan terhadap korban, meminta keterangan dari saksi, serta melakukan pengejaran terhadap dua pelaku yang diduga terlibat dalam tindakan pemerkosaan tersebut. Dalam proses investigasi kasus kekerasan seksual terhadap anak, aparat penegak hukum biasanya bekerja sama dengan tenaga medis, psikolog, dan keluarga korban agar proses pemeriksaan dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi psikologis si korban. Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak membutuhkan pendekatan khusus karena korban masih berada dalam kondisi trauma dan rentan mengalami tekanan emosional selama proses hukum itu berlangsung. Kemudian, kasus pemerkosaan terhadap anak ini merupakan tindak pidana yang sangat serius yang melanggar hak-hak anak dan dapat dikenakan hukuman pidana berat sesuai hukum yang ada di Indonesia. Pelaku dalam kasus ini dapat dijerat menggunakan beberapa peraturan hukum antara lain. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Yang kedua, Undang-Undang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual (UTPKS). Ketiga, pasal terkait persetubuhan atau pemerkosaan terhadap anak dalam KUHP. Nah, dalam kisah hukum Indonesia, anak itu merupakan kelompok yang mendapatkan perlindungan khusus sehingga pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dikenakan hukuman yang berat sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban. Selain itu, hukum pidana penjara pelaku juga dapat dikenakan sanksi tambahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila terbukti melakukan tindakan pidana kekerasan seksual terhadap anak. Nah, pelaku ternyata dijerat pada pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Para pelaku diancam hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Menurut saya, pada kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual pada anak dapat terjadi bahkan di lingkungan keluarga sendiri. Penanganan hukum terhadap pelaku sudah tepat karena tindakan tersebut termasuk pelanggaran serius yang terjadi terhadap hak anak. Namun demikian, pendampingan psikologis terhadap korban juga sangat penting agar korban dapat pulih secara emosional dan mental. Selain itu, masyarakat pun perlu meningkatkan kepedulian terhadap tanda-tanda kekerasan seksual yang terjadi pada anak agar kasus-kasus seperti ini dapat dicegah dan dikawal lebih awal. Nah, dari analisis kasus ini, beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan antara lain, kita bisa memberikan edukasi yang perlindungan diri kepada anak, meningkatkan pengawasan orang tua dan lingkungan, serta kemudian menyediakan layanan konseling psikologis, serta memperkuat peran sekolah dan masyarakat dalam perlindungan anak. Nah, kemudian pemerintahan dan lembaga terkait juga perlu meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual agar memberikan efek jerat terhadap pelaku dari kasus-kasus seperti ini, gitu teman-teman. Oke, baik, kita simpulkan berdasarkan hasil analisis kasus kekerasan seksual pada anak di Cianjur, Jawa Barat tadi yang kita ambil sumbernya dari Pusiknas Bariskim Polri. Dapat kita simpulkan bahwa kasus ini merupakan bentuk kejahatan seksual serius yang melibatkan anak di bawah umur sebagai korban dengan kondisi yang sangat rentan. Kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi melalui pola relasi sosial dan pemanfaatan situasi kerentanan korban, serta dilakukan oleh lebih dari satu pelaku hingga memperkuat dampak traumatis yang dialami oleh korban. Dari sisi psikologis, korban berisiko mengalami trauma jangka panjang seperti kecemasan, ketakutan, hingga gangguan stres pasca trauma yang didapat mempengaruhi kehidupan sosial dan perkembangan emosionalnya.
Dengan demikian, kasus ini menegaskan pentingnya peran keluarga, sekolah, masyarakat, serta aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan seksual pada anak secara menyeluruh. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis kasus kekerasan seksual pada anak di Cianjur, Jawa Barat berdasarkan sumber resmi yang telah saya ambil. Semoga melalui pemaparan materi ini, analisis kasus yang saya bacakan ini, kita dapat lebih memahami bahwa kasus kekerasan anak itu merupakan masalah yang serius